Pernah gak sih dalam hidup kamu tuh cemburu tapi gak bisa ngomong ya? Disimpen, dipendem, akhirnya toh juga ada yang kebablasan juga, ada yang berhasil buat disimpen gitu kan. Tapi ada juga yang gak tahan gitu kan dan akhirnya bicara. Gak apa-apa juga teman-teman ya, gak apa-apa juga. Namanya juga kita masih manusia. Nah ya, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan baca mengenai apa sih ya? Mengenai siapa sih sosok yang sebenarnya bisa banget ya cemburu sama kamu. Ayo kita baca teman-teman ya di timeless reading, general reading yang anytime kalian mau dengerin juga boleh ya, dan umum buat siapa aja juga boleh teman-teman yang mau dengerin ya. Jadi yang penting teman-teman mau mendengarkan dari awal sampai akhir ya, sehingga nggak sepenggal gitu ya dengarnya teman-teman ya. Yang umum buat siapa aja boleh, silahkan welcome dengan senang hati. Apalagi buat teman-teman yang mau belajar. Alright teman-teman, kita bakalan baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will be a beautiful one for you. Alright ya, dan seperti biasa kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. Dan di cerita ini kalian gak perlu yang namanya pick a card, tidak perlu memilih ceritanya seperti apa, cukup dengerin aja dari awal sampai belakang ya. Dari story pertama, kedua, dan ketiga, siapa tahu gitu kan ya. Ternyata cemburu sama kamu tuh bukan hanya 1 orang gitu kan, tapi 3-3-nya. Wah. Alright ya teman-teman ya. Dan sekarang gilirannya teman-teman Leo, kita baca buat teman-teman Leo ya. Oke. Teman-teman Leo ya, siapa? Oke, kita coba lihat di cerita yang pertama ya teman-teman ya. Di cerita yang pertama buat teman-teman Leo ya, kita bacanya cemburu tentang apa sih? Apa yang dicemburuin dari kamu ya? Cemburu tentang apa? Apa sih yang dicemburuin dari kamu ya? Karena bagaimanapun ya, kamu adalah pribadi yang bisa menarik orang lain gitu. Artinya ada aja yang membuat orang lain tuh kayak tertarik sama kamu gitu ya. Ada pesona kamu gitu yang terpancar ya, sosok yang menarik banget gitu. Bahkan kalau misalkan orang lihat kamu tuh, kamu punya yang namanya sex appeal yang tinggi banget gitu ya. Jadi orang itu bisa yang namanya bergairah lihat kamu, orang itu bisa yang namanya dengan serta-merta tertarik sama kamu ya, seperti ini. Dan ini membuat kecemburuan buat sebagian besar orang ya. Jadi seperti itu loh ya. Cemburu tentang apa? Cemburu tentang betapa menariknya kamu secara fisik ya, seperti itu. Terus sekarang kita bakalan baca orangnya seperti apa sih orang yang cemburu sama kamu ini ya. Orang yang cemburu sama kamu ini ya, ciri-cirinya itu seperti apa? Coba kita lihat. Ini orang ya dari masa lalu kamu nih teman-teman ya. Ada attachment di sini. Attachment di mana ini berkaitan dengan keterikatan dan means ya, ini berhubungan dengan keterikatan ya. Bisa jadi ini adalah orang yang berasal dari masa lalunya kamu ya teman-teman ya, seperti ini. Atau ya bisa jadi ini adalah orang yang pernah terjebak dalam kesenangan sesaat sama kamu ya, pernah ya dalam hal seperti itu. Kalau dilihat di sini ya, ciri-ciri orangnya adalah ini orang yang pintar banget ngegodain orang gitu ya, pintar merayu, pintar menggoda ya, sosok yang tegas tapi agak sedikit nekat ya teman-teman ya, berani ya, bablas dikit ya, jadi nekat banget orangnya, nekat, pintar ngerayu, pintar ngegoda gitu. Terus abis gitu ini sosok yang kalau emang udah punya mau ya, dia kan selalu mencari segala cara ya untuk menempuh tujuannya dia gitu. Jadi selalu bertindak nekat, selalu bertindak apa aja gitu ya buat dapat tujuannya dia. Pekerja keras sih teman-teman ya, pekerja keras. Nah seperti ini ciri-cirinya dia ya. Lalu kita bakalan lihat apa yang harus dilakukan ya buat nanggepin hal-hal seperti ini ya. Apa yang perlu dilakukan untuk menanggapi hal-hal seperti ini ya. Belajar sih buat apa? Belajar sayang sama diri. Gak perlu yang namanya gampang ya terbawa emosi atau perasaannya kamu itu kan hanya karena satu buah perasaan merasa nyaman, secure gitu kan. Terus habis gitu jadi gak karu-karuan gitu kan, jadi gampang terpikat hanya karena emosi sesaat. Nah ini jangan ya, jangan terlalu gampang terbawa perasaan teman-teman ya. Jaga moodnya kamu, jaga pergaulan kamu tetap positif ya. Jadi kalau misalkan kamu bawa moodnya kamu
kamu nggak karu-karuan juga pastinya orang tuh gampang banget manfaatin kamu ya, seperti itu. Lalu juga belajar buat apa sih sayang sama diri, merawat sama diri, jangan sampai gitu kan jatuh ke pergaulan-pergaulan yang kurang baik ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, ini yang cemburu sama kamu gitu kan, ternyata gitu kan, ternyata gitu. Tentang fisik nih gitu kan, tentang gairah, tentang ya begitulah ya. Jadi yang punya pikiran-pikiran ya agak sedikit-sedikit yang kotor lah ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini di cerita yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman Leo di story atau cerita yang kedua ya, seperti apa. Cemburu tentang apa sih sama kamu gitu kan, apa yang dicemburui dari kamu. Cemburu karena kamu itu adalah orang yang bisa secara spiritual itu bangkit dalam hidup. Jadi ada hal-hal dimana dulunya terpuruk gitu kan, sekarang ini bisa bangkit. Sedangkan mungkin orang ini yang lihatnya kamu tuh sebagai sosok yang padahal dulu hidupnya kayak gini banget gitu, tapi sekarang kok bisa ya dia tuh berhasil gitu kan, bisa berhasil bangkit ya, hal-hal yang seperti itu sih teman-teman ya, kayak gitu. Lalu juga seperti dapat kemudahan terus ya dari semesta. Jadi kayak semesta ini memberikan kemudahan terus menerus gitu loh dalam hidupnya kamu, sedangkan untuk hidupnya dia mungkin butuh banget yang namanya kesabaran yang luar biasa. Padahal mungkin sebenarnya dia ngelihat kayak gitu ya, itu kan hasil dari perbuatan kamu selama ini, mungkin kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan gitu kan berbuah menjadi sebuah karma baik gitu kan ya teman-teman. Dan dia hanya melihatnya sepenggal pas waktu kamu dapat yang enak-enaknya doang gitu loh ya. Jadi itu membuat dia cemburu bahwa sepertinya kamu dapat kemudahan yang luar biasa dari alam semesta ini ya, sepertinya kamu dapat sesuatu hal yang benar-benar kayak berkah yang luar biasa ya, kelimpahan-kelimpahan yang luar biasa dari alam semesta ini ya. Seperti itu yang membuat dia cemburu, sedangkan hidupnya dia mungkin enggak gitu ya. Lalu seperti apa sih orangnya ya, seperti apa ciri-ciri orangnya ini kayak gimana gitu. Ini orang yang nggak bisa diatur nih teman-teman ya, nggak bisa diatur. Terus habis gitu juga agak seenaknya ya, artinya nggak bisa diatur, bebas ya teman-teman ya. Lalu juga kalau dilihat di sini orangnya ini tanggung jawab ya, cukup tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Lalu juga punya visi yang bagus, pandangan yang bagus dalam hidupnya dia, tahu cara bergaul yang baik ya, mudah bergaul. Kalau misalnya dilihat dari ciri-cirinya sih nggak terlalu pendek juga, nggak terlalu tinggi ya, so-so lah ya, seperti itu. Lalu usianya bisa aja lebih tua ya, atau bisa aja lebih muda, tapi yang jelas ini nggak sepantaran ya teman-teman ya, kayak gitu. Ekstrim ya, secara finansial juga ekstrim. Kalau pas lagi punya banget itu kan, kalau pas lagi nggak punya juga nggak punya banget ya, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena seringkali keputusannya dia tuh kayak ekstrim gitu ya, seperti itu. Jadi kalau pas lagi nggak punya banget, karena apa? Karena udah ibaratnya dipertaruhkan ya, kemarin tuh yang benar-benar whole gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan lihat apa yang sebaiknya dilakukan ya buat nanggepin ini gitu, nanggepin orang ini gitu ya teman-teman ya. Melihat secara nyata sih, logis aja gitu, jangan gampang terpengaruh oleh sesuatu hal gitu kan. Kalau misalkan itu cukup membuat kamu kepikiran, omongan dan sebagainya ya, realistis saja teman-teman ya, realistis aja. Lalu juga lebih melihat bahwa tiap manusia tuh punya namanya keterbatasan. Jadi ya berusaha lah ngerti dari sisinya dia, seperti itu. Belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, dan juga enggak yang namanya maksain. Nah ini mungkin dia merasa seperti itu karena ya dia merasa yang namanya dipaksa sama kamu gitu kan. Kamu selalu memaksakan kehendak sama dia sehingga dia merasa bahwa kamunya tuh enak gitu, karena alam semesta tuh seperti memberikan kamu kemudahan, sedangkan aku tuh kayak susah aja kalau misalkan semuanya harus yang namanya sendiri, harus survive dan sebagainya, dan kayak ada susah-susah terus gitu ya, seperti itu. Jadi ya ini ya yang mesti kamu lakukan adalah nggak maksain sih kehendak sama orang lain ya, karena bisa jadi ternyata dia cemburu sama kamu itu ya karena kamu selalu kayak gitu loh sama kamu, selalu maksain kehendaknya kamu dan nggak mau tahu ya keterbatasannya seseorang tuh seperti apa. Alright ya teman-teman Leo, ini adalah di story atau di cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita
kita bakalan lihat di cerita yang ketiga ya. Buat teman-teman Leo, di cerita yang ketiga kita coba lihat seperti apa sih yang dicemburuin dari kamu ya. Apa ya, cemburu tentang apa yang dicemburuin dari kamu, kita coba lihat. Oke. Sebenarnya yang cemburuin dari kamu tuh nggak ada, itu cuman ilusi aja. Jadi seperti ada kayak apa ya, sirik ya, julid di pikirannya dia sendiri ya. Sebenarnya nggak kayak masalah itu nggak ada, tapi dibikin-bikin sendiri gitu loh teman-teman ya, karena ya mungkin iri ya seperti itu. Jadi di cerita yang ketiga ini justru nggak jelas gitu kan, nggak jelas apa yang bikin cemburu gitu ya sama kamu, karena ya ini adalah cemburu yang dibuat-buat gitu ya, seperti itu. Lalu dia karena ini adalah sesuatu yang di luar dari kapasitasnya dia, jadi memang jauh banget gitu ya, secara kenyataan tuh kayak jauh banget. Jadi apa yang dia pikirin ini nggak nyata gitu, nggak terjadi, dan emang sebenarnya nggak di kamu juga gitu, karena terlalu jaraknya atau gapnya terlalu panjang sekali atau jauh sekali ya kalau memang mau cemburu gitu ya. Kenyataannya tuh emang jauh banget teman-teman ya, seperti itu ya. Orangnya seperti apa sih ciri-cirinya ya, orangnya seperti apa? Oke ya, orangnya seperti apa? Ini orangnya jaim banget ya, jaim banget nih orang. Nggak bisa yang namanya dilihat orang lain itu sebagai sosok yang nggak punya, nggak mampu. Dia tuh nggak mau gitu ya, jadi harus selalu tampil wow gitu, selalu tampil bijaksana padahal nggak punya apa-apa gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang ya jaim banget, peduli sama image. Jadi orang lihat dia itu kayak gimana dan seperti apa itu benar-benar penting banget buat dia. Sedangkan kalau buat kamu ya, dilihat orang nggak dilihat orang mah ya begitulah ya, nggak peduli gitu. Sedangkan dia peduli banget gitu. Nah ini antara membandingkan bumi dan langit ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dibandingin, cuman dia sukanya cari-cari masalah sendiri, nggak mau kalah gitu ya, nggak mau kalah ya sama kamu tuh kayak gitu, sehingga terjadi kejulitan ini yang ada di pikirannya sendiri. Sebenarnya sih fine aja ya. Orang yang dilihat punya keyakinan yang kuat ya, tetapi ya ini dia ya, ternyata ada kamuflasenya juga ya, ada cerdiknya, ada intriknya, ada liciknya juga gitu. Lalu usianya bisa jadi sama ya atau lebih tua, dan terlihat stabil atau sopan ya, seperti itu. Karena memang orangnya ini jaim banget ya, peduli image banget. Jadi dinilai orang jadi orang yang tenang, dinilai orang jadi orang yang baik, ini penting banget buat dia ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan ya buat nanggepin hal ini? Apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk nanggepin hal ini ya teman-teman ya? Ada family ya, ini dirangkul aja gitu kan, nggak perlu yang namanya dijulitin, nggak perlu yang namanya kamu juga terbawa emosi atau perasaan gitu ya, tapi ya dirangkul aja gitu ya, jadi teman, jadi keluarga ya, seperti itu. Supaya apa sih? Supaya ya dia tuh ngerti bahwa ternyata kamu tuh juga nggak segitu amat gitu kan. Jadi nggak perlu yang namanya dijulitin gitu, ataupun kalau dibandingin ya nggak bisa dibandingin, karena emang manusia tuh masing-masing ya, seperti itu. Lalu juga fokus apa? Fokus untuk memperbaiki diri kamu sendiri gitu, dan menjadi panutan yang baik gitu. Orang seperti itu pasti ada banyak hal yang dia lihat tapi dia nggak mampu gapai atau nggak mampu raih ya. Jadi ya nggak apa-apa aja, yang penting kamunya menguasai diri atau menguasai perasaannya kamu dengan baik. Oke, ini adalah cerita yang ketiga ya buat kamu teman-teman Leo. Dan ya sebenarnya untuk apapun dan bagaimanapun orang yang cemburu sama kita ya teman-teman ya, mereka semua adalah guru-guru yang luar biasa loh. Karena ya ada ternyata orang yang kagum sama kita ya, tapi melihat dari sisi atau side yang opposite gitu kan ya, dari sisi yang lain ya. Ya, seperti itu. Tetapi seperti apapun orang yang melihat kita ya, mau cemburu sama kita, mau kayak gimana pun sama kita, melihat kehebatannya kita seperti itu gitu kan, itu adalah orang-orang yang luar biasa loh, luar biasa perhatiannya sama kita, right? Say thank you as always ya, mereka semua juga sayang sama kita, hanya saja menunjukkan dengan bentuk atau cara yang lain pastinya. Alright ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next time Let's Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda dan ya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.